Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita dikasih tugas untuk membuat podcast singkat tentang sejarah peradilan Arab pra-Islam. Bersama saya, Disana Sidki Alia dengan NIM 330102300070 dan Awalnya Nur Aziza dengan NIM 3301023088. Jadi yang pertama, sejarah peradilan Arab di masa pra-Islam dan masa Nabi Muhammad atau Rasulullah. Jadi sebelumnya datangnya Islam, masyarakat Arab hidup dalam sistem kesukuan. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh kepala suku dan sering kali keputusan didasarkan pada kekuasaan, bukan keadilan. Bahkan praktek balas dendam atau kisos masih umum terjadi. Jadi pas masa pra-Islam itu suku Arab atau masyarakat Arab itu menggunakan adat gitu. Nah, namun semuanya berubah ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus. Beliau meletakkan dasar peradilan yang adil dan teratur, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah memegang 3 fungsi sekaligus, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap perkara diputuskan dengan prinsip keadilan tanpa membeda-bedakan status sosial. Jadi ketika Rasulullah diutus, beliau sudah membuat peradilan yang teratur dan adil untuk untuk masyarakat Arab yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah, terus salah satu buktinya yaitu adalah Piagam Madinah yang memuat aturan hidup bersama dan tanggung jawab sosial antar umat. Sejak saat itulah sistem peradilan Islam mulai berdiri dengan kuat, menjadi fondasi bagi perkembangan hukum Islam pada masa berikutnya gitu. Oke, langsung saya lanjut ya. Ya. Jadi setelah pada masa pra-Islam sama masa Rasulullah, nah itu ada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa ketika setelah Rasulullah wafat. Jadi ada 4 khalifah di masa Khulafaur Rasyidin itu. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, terus ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa Abu Bakar As-Siddiq ini sistem peradilannya itu masih sangat sederhana, masih meniru langsung cara dari Rasulullah ya. Terus semua keputusan itu diambil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tanpa mengubah-ubah sedikit pun. Jadi yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu yang dipakai. Serta musyawarah bersama sahabat. Jadi kalau ada permasalahan atau gimana itu langsung dimusyawarahkan dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Terus datanglah masa Umar bin Khattab. Nah, ketika masa beliau ini, beliau memperluas wilayah Islam dan memperkenalkan sistem administrasi peradilan. Karena semakin luas, jadi semakin banyak sistem-sistem baru, dan dimulai dari masa beliau inilah sistem administrasi peradilan itu muncul gitu. Nah, terus pada masa inilah muncul pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Berarti kan sebelumnya itu gabung ya. Terus di masa beliau inilah muncul pemisahan kekuasaan itu. Terus Umar bahkan menulis risalah qadha kepada Hakim Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi prinsip dasar peradilan Islam, yaitu adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Terus pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga memperkuat lembaga qadhi di berbagai daerah. Nah, disinilah hukum Islam semakin terstruktur dan sistematis. Jadi masa Khulafaur Rasyidin bisa dibilang sebagai periode emas pembentukan sistem hukum Islam yang berkeadilan dan berlandaskan syariat. Kenapa disebut periode emas? Ya karena banyak peraturan-peraturan baru yang mulai berkembang gitu ya setelah Rasulullah wafat, yang dikembangkan kembali oleh 4 khalifah ini. Jadi kayak gitu. Terus dilanjut. Yang ketiga ada peradilan Islam masa Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu memerintahkan dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Jadi perkiraan berapa tahun? Banyak banget ya, berarti udah lama banget ya. Iya, berarti
ada puluhan tahun. Ratusan mana ini? Oh, Puluhan ratusan. ding ya? Oh iya puluhan, tapi lama banget. Ya ininya lama banget. Nah, pada masa Bani Umayyah ini sistem peradilan mulai tersentralisasi. Jabatan kodi atau hakim menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan dan ditunjuk langsung oleh khalifah atau gubernur. Gitu. Meski hukum Islam masih jadi dasar utama, realitas politik seringkali mempengaruhi keputusan peradilan. Namun tokoh-tokoh kodi terkenal seperti Syurai tetap berpegang teguh pada keadilan dan berani menghadap sang penguasa. Berarti Syurai ini pas Bani Umayyah dia itu kayak tetap berpegang teguh pada keadilan dan berani menghadapi penguasa. Berarti kayak tidak ada korupsi-korupsian lah gitu. Dulu belum ada ya karena Belum. keadilan itu yang muncul. Nah terus karena faktor politik, sosial dan budaya turut membentuk wajah peradilan pada masa Bani Umayyah itu di bawah Umar bin Abdul Aziz, sistem hukum diperbaiki dengan menekankan kembali nilai-nilai syariah dan mengurangi intervensi politik. Lah, masa Bani Umayyah ini menjadi awal terbentuknya struktur kehakiman yang lebih formal, terus fondasi penting bagi sistem hukum pada masa Abbasiyah. Jadi gitu guys. Oh jadi gitu pas pada masa Bani Umayyah itu ya sama siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz. Oh, Itu beliau yang membentuk kayak menjadi apa meringkas semuanya gitu. Berarti habis Bani Umayyah itu ada Bani Abbasiyah ya? Abbasiyah. Oh iya, pas peradilan Islam masa Bani Abbasiyah. Ya. Berarti aku lanjut ya. Ya. Berarti lanjut Bani Abbasiyah. Oke. Nah, terus habis tadi Bani Umayyah kan ada Bani Abbasiyah. Itu Bani Abbasiyah itu dikenal sebagai masa keemasan Islam. Kalau tadi kan apa pas Khulafaur Rasyidin itu periode emas. Ya. Nah, kalau Abbasiyah ini masa keemasan Islamnya juga gitu loh. Karena kenapa? Karena dinasti Abbasiyah itu kan berkuasa dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Berarti Itu kan lebih lama daripada Bani Umayyah ya. Ya. Nah, terus di periode ini itu sistem hukum Islam berkembang pesat, terus lembaga peradilan diatur secara rapi, muncul juga lembaga penting seperti Mahkamah Al-Mazalim untuk mengadili penyalahgunaan kekuasaan pejabat. Nah, kenapa makanya ini disebut keemasan Islam? Karena benar-benar berkembang pesat dan banyak hal-hal baru yang diciptakan gitu pada masa ini gitu. Jadi tadi kan lembaga peradilan itu kan kalau yang kita lihat sekarang udah banyak yang gak jujur, korupsi, terus pada nggak berani kan untuk mengadili pejabat karena pejabat sekarang kan ya kuasanya nggak sebatas zaman dulu kan, sekarang udah lebih gitu. Jadi zaman dulu tuh masih apa ya, masih mengadili penyalahgunaan kekuasaan pejabat itu masih berani gitu loh, ada yang berani gitu kan di masa ini. Nah terus Khalifah juga mengangkat Qadhi al-Qudhah, semacam mahkamah agung yang berwenang mengawasi para hakim daerah. Nah zaman sekarang kan jadi pada masa Bani Abbasiyah inilah dimunculkannya mahkamah agung gitu. Jadi belum pas masa Rasulullah ya, tapi pas Bani Abbasiyah ini. Karena kan kalau nggak ada mahkamah agung ini, hakim juga malah tambah bakal semena-mena kan, karena dia punya uang, dia bisa memutuskan suatu perkara. Kalau nggak ada yang ngawasin malah bisa yang ini diadili secara adil, yang ini enggak gitu kan. Jadi tetap ada, makanya dimunculkanlah mahkamah agung itu. Nah terus selain itu ada lembaga hizbah yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan pengadilan militer al-mahkamah al-askariyah. Pada masa ini juga berkembang berbagai mazhab fikih dan tradisi ijtihad yang memperkaya hukum Islam. Kodifikasi hukum seperti kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf menjadi pedoman penting dalam administrasi negara. Intinya, masa Abbasiyah menandai puncak profesionalisasi dan institusionalisasi sistem hukum Islam. Jadi benar-benar di masa ini tuh pesat banget semuanya. Yang bisa menjadikan seperti zaman sekarang itu kan dimulai dari Bani Abbasiyah ini yang memulai segala hal baru gitu ya, memunculkan dan berani untuk
memperkenalkan gitu loh Oh, ke kita iya. semua. Cuma Bani Abbasiyah nggak berani atau nggak membuat hal baru kan sampai sekarang kita nggak tahu ya Iya. gimana kondisinya. Itu. Nah, setelah beberapa masa dari masa pra-Islam, masa Nabi Muhammad, terus lanjut lagi ke Khulafaur Rasyidin, terus ada lagi masa peradilan Umayyah. Bani Umayyah, masa peradilan Bani Abbasiyah. Nah, sekarang ada masa kerajaan Itu di maksudnya Nusantara. kerajaan kayak zaman dulu tuh berarti kayak Majapahit gitu ya? Ya, tapi ini yang Islam. Oh. Yang ya Majapahit kan juga kayaknya itu masuk Islamnya lebih, maksudnya kayak terakhir lah ya, nggak terakhir banget tapi ya kayaknya Tapi terakhir. bukan yang di masa ini ya. Ini kan kayak kayak di Samudra Pasai, terus di Aceh, terus di Demak. Ini yang Wali Songo juga. Oh iya. Emang kayak gimana itu? Itu jadi pada Islam masuk ke Nusantara ini, apa orangnya itu pada pertamanya tuh berdagang. Lah setelah berdagang dia bakalan adalah orang yang udah, berarti kan berdagang itu dalam keadaan agama Islam. Karena apa? Kenapa berdagang apa di Nusantara ya? Karena dulu Nusantara tuh tempatnya perdagangan besar, kayak bahasa sekarangnya internasionalnya gitu loh. Nah di situ ada pendakwa juga. Dari dakwah tentang Islam itu lahirlah agama Islam di Indonesia atau di Nusantara. Lah selain itu, selain berdagang, pendakwa, itu ada perkawinan. Oleh perkawinan juga. Perkawinan juga. Lah kan kadang kayak si A orang Arab yang beragama Islam, yang ceweknya orang Nusantara pribumi, jadi kan kayak agamanya apa, Kristen atau belum ada agamanya, berarti jadi nikahnya itu kayak nikahnya itu berarti sebelumnya belum Islam dong yang Kristen itu? Ya mungkin bisa jadi belum Islam Kak, mungkin kayak cuma dengar doang, oh ternyata Islam itu indah dan lain sebagainya gitu. Habis itu juga karena si A, oh aku harus mengawin gitu, maksudnya harus menikahkan, apa aku harus nikah dengan B biar apa, biar dakwahnya aku juga apa juga dakwah juga lancar gitu. Lah sejak abad ke-13, jadi 3 itu terjadi kayak apa, yang terjadi itu kan perdagangan, terus pendakwa, terus perkawinan itu tuh terjadi tuh sejak abad 13. Berarti cukup lama ya sejak masa Rasulullah. Lah terus seiringnya berkembangnya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh Darussalam, dan Gorontalo, hukum Islam mulai diterapkan dalam pemerintahannya. Berarti kayak kerajaan-kerajaan itu kayak udah menerapkan sistem hukum Islam, walaupun yang mungkin bahasanya itu kurang kita pahami ya. Gitu. Dan itu dalam bentuk undang-undang juga. Kalau di Samudra Pasai, hukum Islamnya itu dijadikan dasar kerajaan dengan adanya jabatan qadhi dan mufti gitu. Terus di kerajaan Demak juga Raden Fatah dan Wali Songo menyusun Serat Anggar Surya Alam yang mengatur hukum perdata dan pidana. Jadi itu Surya Alam itu tuh kayak undang-undang gitu loh. Kalau zaman sekarang tuh kayak undang-undang. Berarti ya buat mengatur hukum perdata dan pidana gitu. Iya, ya itu kayak bahasanya konsekuensi dari orang yang melakukan kesalahan. Tapi itu Surya Alam tuh gak cuma kayak tentang hukum pidana, hukum perdata dan lain sebagainya, tapi ada hukum acaranya juga. Oh iya. Iya. Berarti udah dari dulu udah ada ya, maksudnya udah tinggal kalau di zaman kita berarti tinggal diterapkan dan tinggal di perbarui. Nah kalau di Aceh itu di Sultan Iskandar Muda yang menerapkan Qanun Mengkota Alam dengan sistem pengadilan bertingkat hingga Mahkamah Sultan. Berarti kalau Mahkamah Sultan
kalau kayak zaman sekarang itu apa? Kayak gimana? Mahkamah Agung kan? Mungkin ya. Iya ya. Heeh. Kan soalnya di bawah Mahkamah Agung ada PN atau Oh, Pengadilan iya. Negeri, Pengadilan Agama, terus PT UN ya. PT Iya, UN ikutnya PTN juga ada nggak sih? enggak, PT UN ikutnya Mahkamah Agung atau apa? Mahkamah Agung. Setahu aku sih Tahu. kurang tahu ya. Ya. Habis itu kalau ciri khasnya tuh, ciri khas peradilan pada masa ini, pada masa apa? Kerajaan ini itu ada perpaduan antara hukum Islam dan adat lokal. Bahasanya perpaduan apa ya? Kombinasi gitu. Kombinasi, tapi intinya kombinasi, entah itu kombinasi sama rata atau beda. Soalnya kan ini kan di Islam masuk ke Nusantara, jadi Nusantara pasti udah punya adat lokal, Iya. sedangkan Islam itu punya hukum Islamnya sendiri. Jadi ketika Kayak- Islam masuk ke Nusantara, jadi mau nggak mau ada yang dipadukan, gitu, kombinasi, biar Iya. sama-sama saling menerima. Nusantara nerima Islam, Islam juga nerima Nusantara. Nah, di situ sistem hukumnya itu menjadi pondasi awal bagi lahirnya peradilan agama di Indonesia gitu. Karena seberjalannya waktu, hukum akan mengikuti juga. Jadi kayak maksudnya nih, gimana ya? Ada orang yang melakukan ini, ternyata belum ada undang-undangnya atau belum ada hukumnya itu. Jadi baru kita musyawarahkan gitu sama para ahli-ahli, dimusyawarahkan, habis itu ditetapkan dan diputuskan. Itu berarti. Udah. Apa? Jadi intinya ya guys, sejarah peradilan Islam itu meliputi pra-Islam, masa pra-Islam, dan masa Rasulullah. Yang masa pra-Islam itu menggunakan adat, dan Rasulullah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Terus ada masa Khalifah Ur-Rasyidin ya guys. Nah, di situ ada empat khalifah. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nah, terus peradilan setelah Khulafaur Rasyidin itu ada peradilan Bani Umayyah. Jadi bukan Bani Abbasiyah ya, Bani Umayyah dulu. Nah, di Bani Umayyah ini hukumnya itu udah kayak mulai terrealisis lah, ini udah tertata rapih gitu, hampir tertata rapi, tapi belum tertata rapi. Ya belum sih, ya ininya hampir aja. Masih awal ya namanya masih. Iya, karena masih awal dari para perbanian gitu. Terus yang selanjutnya itu ada Bani Abbasiyah. Ada Bani Abbasiyah. Nah, di Bani Abbasiyah inilah yang dibilang sebagai masa keemasan Islam. Sebagai masa keemasan Islam. Karena apa? Ya karena pada masa itu udah ada hakim atau qadhi itu yang berwenang di desa-desa gitu. Dan lembaga peradilan itu udah mulai diatur secara rapi, terus banyak juga peraturan-peraturan baru yang dibuat gitu. Makanya masa keemasan tuh karena semakin tertata dan menjadi puncak profesionalisasinya hukum Islam. Nah, dan yang terakhir ada masa kerajaan di Nusantara. Nah, masa kerajaan di Nusantara itu Islam itu masuk ke Nusantara itu lewatnya perkawinan, terus perdagangan, dakwah gitu. Nah, apa aja sih itu kerajaannya? Ada Samudra Pasai, terus di Demak kerajaan apa ya? Aku lupa. Ininya ada di Demak juga, yaitu Raden Fata. Terus di Aceh Darussalam, yaitu Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda itu.
sama yang satu di kerajaan Gua Talu. Tapi jangan lupa itu berkembangnya kerajaan Islam ya, bukan kerajaan lain. Karena kan ini sejarah peradilan Islam. Tapi kalau Nah. kerajaan lain mah masih banyak ya pada zaman dulu itu. Nah di masa di masa kerajaan Nusantara ini kan warga lokal pakainya adat ya, adat lokal. Nah setelah kayak masuknya Islam di Nusantara itu terjadilah perpaduan antara hukum Islam dan adat gitu. Sehingga lahirlah peradilan agama di Indonesia modern dan Iya. jadi zaman sekarang. Jadi gitu ya guys. Mungkin sudah waktunya untuk diakhiri podcast singkat ini dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah dalam penyebutan atau salah dalam memberikan materi. Kita juga Yang penting nggak salah hati ya. itu Ya, nanti kita lah minta ya. maaf ya. Ya kita minta maaf. Udah ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.